Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan semangat baru dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berjalan bersama firman di hari ini, dan pagi ini kita akan membaca Yesaya pasal 7 ayat 10-14 demikian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi, yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku, pernahkah mengalami ketakutan dan kekhawatiran? Apakah yang kita lakukan menghadapi ketakutan, kecemasan, atau kekhawatiran tersebut? Ternyata bukan hanya kita yang dapat mengalami rasa takut. Setiap manusia pasti pernah mengalami ketakutan, entah karena persoalan keluarga, sakit penyakit, usaha yang gagal, karir, studi, pasangan hidup, dan sebagainya. Ketika kita mengalami ketakutan, ada dua hal yang seringkali dilalui. Yang pertama, kita dapat mencoba untuk mengatasinya sendiri dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita sendiri. Tetapi yang kedua, kita juga bisa berharap kepada Tuhan dalam doa dan meminta bimbingannya tentang apa yang harus kita lakukan. Saudara sekalian, pada pagi ini kita membaca seorang raja besar yang juga mengalami ketakutan dalam hidupnya. Dalam Yesaya pasal 7 diceritakan bahwa Raja Ahaz sedang mengalami ketakutan besar di tengah bahaya dan perselisihan politik yang sedang dialami. Musuh-musuh semakin mendekat ke bangsa Yehuda, dan kebutuhan untuk mencari pertolongan demi memperoleh keselamatan dan penangguhan hukuman yang telah menghantui hati Ahaz yang keras kepala. Dan pada akhirnya Tuhan meminta supaya Raja Ahaz teguh percaya kepadanya. Mengingat situasinya yang sulit, Tuhan tahu hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan oleh Ahaz. Ia tahu bahwa Ahaz sedang menghadapi bahaya besar dan kekuatan besar. Maka dari itu Yesaya menyuruh Raja Ahaz untuk meminta tanda dari Tuhan. Sayangnya Raja Ahaz menolak. Alasan bahwa Ahaz tidak mau mencobai Tuhan. Tetapi Tuhan tahu di balik jawaban ini bahwa Ahaz menolak karena ia ingin meminta bantuan kepada Raja Asyur, bukan Tuhan. Sang raja tahu hukum Tuhan, tetapi ia tidak mempercayainya. Ketika Tuhan berusaha menawarkan keselamatan, Ahaz justru dikuasai oleh penyembahan berhala, bahkan sampai mengorbankan putranya sendiri sebagaimana yang dilaporkan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 16 sebagai persembahan kepada dewa. Dan ini sesuatu yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Tuhan menjelaskan apa artinya ini bagi Yehuda. Jika Ahaz tidak mendengarkan instruksinya dan tidak mengindahkannya, maka kehancuran tidak bisa terhindarkan. Yesaya pasal 10 dan ayat yang ke-11. Saudara-saudara, Ahaz lebih tertarik untuk meminta bantuan kepada manusia yang kelihatan, kepada Raja Asyur, dan menaruh harapan padanya, ketimbang bersandar dan meminta bantuan sepenuhnya kepada pertolongan Allah. Ahaz tidak mendengarkan firman yang disampaikan Yesaya. Dia justru mengabaikan usulan yang diberikan oleh Allah sendiri melalui nabinya. Ahaz lebih memilih keputusannya, yaitu meminta pertolongan dari manusia yang dilihatnya di depan matanya. Karena itu perbuatan Ahaz tidak mengindahkan perintahan Tuhan, bukan hanya Ahaz tetapi seluruh keluarganya. Sehingga Yesaya menyampaikan dalam ayat yang ke-13 bahwa Ahaz bersama keluarganya telah banyak melelahkan Tuhan. Bukan hanya melelahkan Tuhan, tetapi juga melelahkan begitu banyak orang. Saudara, melelahkan di sini diterjemahkan dalam terjemahan lain, membuat Tuhan berduka,
membuat sesamanya berduka. Dan ini adalah menjijikkan bagi Tuhan. Sekalipun Ahaz dan keluarganya membuat Allah berduka karena perbuatan mereka, tetapi itu tidak mengurangi kasih setia Tuhan kepada umatnya dan tidak menghalangi janji penyertaan Allah bagi umatnya. Dan bukti dari kasih setia Tuhan kepada umatnya dalam ayat 14 yang kita baca adalah Allah sendiri yang akan bertindak, yang akan memberikan tanda dan janji kelahiran Sang Mesias yang disebut Immanuel. Kata Tuhan sendiri lalu memberi petunjuk kepada kita bahwa ide dan inisiatif itu datang dari Allah. Tidak ada unsur karena perbuatan manusia. Manusia siapapun tidak ada andil dalam janji Allah menghadirkan Immanuel. Janji kedatangan Immanuel lahir dari seorang wanita. Keturunan perempuan merupakan janji Allah yang digenapinya. Yang pertama kepada iblis dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ahaz menolak untuk meminta tanda kepada Allah. Meskipun begitu, Allah dengan sendirinya memberikan tanda itu kepada Ahaz dalam kesetiaannya. Memang janji kedatangan Immanuel belum pada masa pemerintahan Ahaz. Tetapi perlu diingat bahwa Immanuel adalah pribadi Allah itu sendiri. Artinya Immanuel bukanlah hanya pada masa kedatangannya yang pertama dalam kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, tetapi sebelum manusia diciptakan janji Immanuel itu sudah berlaku. Kelahiran Yesus Kristus adalah pemenuhan seluruh janji Allah akan Immanuel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Lahirnya Tuhan Yesus Kristus yang akan kita peringati adalah bukti dan tanda bahwa Ia ada bersama-sama kita. Ia hadir bersama-sama kita di segala suasana, baik suka maupun duka, susah maupun gembira, takut maupun tentram sentosa. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di saat-saat terasa takut kita melanda, ingatlah firman-Nya dan Dia selalu berada di pihak kita. Pada saat kita menghadapi segala ketidakpastian, kekhawatiran, kecemasan tentang masa depan apapun itu, atau sedang menghadapi sakit penyakit, saudara-saudara ingatlah janjinya ini. Sebab jika tidak percaya, sungguh kamu teguh jaya. Jika kamu berharap kepada Tuhan, saudara, Immanuel adalah janji Allah yang sempurna bagi kita. Karena itu menghadapi segala ketakutan, kekhawatiran dan masalah apapun, teruslah meyakini dalam hidup kita bahwa Allah beserta kita, Immanuel. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini, bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami dalam setiap situasi. Bapa di sorga, ajarlah kami supaya kami bersandar kepadamu sepenuhnya, bukan memilih untuk bersandar kepada manusia yang kelihatan, ataupun bersandar kepada pikiran-pikiran kami sendiri. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami akan firman-Mu ini, bahwa Engkau adalah Immanuel bagi kami. Engkau selalu hadir dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, suka dan duka, atau masalah apapun yang kami hadapi. Kami tidak pernah sendiri, tetapi Engkau Tuhan yang akan selalu berjalan bersama kami dan memberi kami jalan keluar. Pada pagi hari ini kami serahkan diri dalam tangan-Mu untuk berbagai aktivitas kami. Apapun yang akan kami lakukan di hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Apapun situasi yang sedang mereka hadapi, Tuhan tolonglah mereka. Biarlah Allah Immanuel itu menjadi jaminan yang pasti bagi mereka. Menjadi keyakinan iman bahwa kami tidak akan pernah sendiri menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena kami memiliki Allah yang penuh kasih, yang selalu hadir dan peduli atas hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu berserah dan bersandar sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Dengarlah doa kami pada pagi ini. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.